Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan awal mula adanya Gusmus Raksa Jasad. Gusmus Raksa Jasad berasal dari Sumedang Larang. Sumedang Larang yang ada di Jawa Barat. Gusmus Raksa Jasad yaitu nama tokoh yang mengembangkan keilmuannya di masa kini, yaitu dari tahun 1997 sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini. Gusmus itu diambil dari nama Abuya Gus Muslim. Sedangkan Raksa Jasad diambil dari kitab Nabawadatala, yang mana kitab ini mempunyai 3 pokok ilmu. Pertama ada ilmu katunggalan, itu ilmu yang berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmu nata diri nata nagara, ilmu yang bisa menata diri dan sekitarnya. Dan yang ketiga ilmu raksa jasad. Ilmu raksa jasad ini adalah salah satu ilmu pengobatan tradisional yang berada di dalam kitab Nabawadatala. Raksa jasad ini adalah ilmu yang dapat memelihara tubuh kita. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Gusmus Raksa Jasad dari awal berdiri sampai generasi sekarang. Pada generasi awal ada seorang yang berasal dari Yasrib yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini yang termasuk 9 sunan, yang 9 wali, di antaranya Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, yang melakukan perjalanan dari Gujarat sampai ke Barus, kalau sekarang itu Sumatera Utara, dengan membawa kitab Hayatul Fatah. Kitab Hayatul Fatah adalah kitab yang menjelaskan tentang petunjuk hidup yang berisikan tentang adanya larangan dan perintah untuk seluruh manusia agar menjadi abdi hidup Tuhan pencipta alam semesta ini. Kitab ini juga mengajarkan bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada tahun 641 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini melanjutkan perjalanannya ke Salakanagara. Kemudian mengembangkan dan mengajarkan ilmu-ilmu Hayatul Fatah ini kepada orang-orang yang berada di Salakanagara. Pada suatu waktu, beliau bertemu dengan yang namanya Bratadewa 7 di hulu Sungai Citarum. Sebuah pertemuan yang luar biasa ya antara Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Bratadewa 7 ini. Di Citarum, yang mana orang-orang di sana sedang terkena yang namanya wabah penyakit. Wabah penyakit yang belum ada obatnya gitu ya. Pada waktu itu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Bratadewa 7 dapat menanggulangi wabah penyakit tersebut dan mereka melakukan musyawarah. Jadi di sana ketika mereka bertemu, Syekh Maulana Ibrahim bertemu dengan yang namanya Bratadewa 7, itu bisa memperbaiki atau menyehatkan lagi atau bisa menghilangkan wabah penyakit tersebut. Makanya ketika itu Syekh Maulana Ibrahim melakukan yang nama musyawarah dengan Bratadewa 7. Bratadewa 7. Isi musyawarahnya itu ya adalah untuk menggabungkan kitab yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Bratadewa. Yang dibawa Malik Ibrahim itu adalah kitab Hayatul Fatah, ingin digabungkan dengan kitab yang dibawakan oleh Bratadewa 7, yaitu kitab Sapta Ingraga Sampurna. Yang pada akhirnya dua kitab itu digabungkan menjadi satu nama kitab yang mengandung arti dan makna, yaitu kitab Nabawadatala. Luar biasa ya kitab Nabawadatala ini. Kitab Nabawadatala ini diawali dengan 7 kalimat pembuka yang disebut dengan Sapta Pangriksa Waluya. Ini yang pertama, jaga hatiku semangat anu gede. Kita harus mempunyai yang namanya semangat yang besar. Jaga suaraku wirahma. Suara kita juga harus benar-benar wirahma. Ada yang namanya wirahma itu punya yang namanya sebuah kekuatan. Jaga bahasaku tata krama. Yang keempat, jaga gerakku rencana. Kita punya rencana, segala apapun yang kita mau gerakan, mau kerjakan, kita ada rencananya. Jaga arah gotrasawala, kita punya arahnya juga. Jaga diri supaya teingkar janji. Ketika kita punya impian, harapan, apapun yang ingin kita capai, jangan sampai kita ingkar janji. Ya. Yang ketujuhnya, riksa sakabehna kopi wuruk anu mahawaruh. Kita salah satu halnya semua ini dikaitkan dengan yang mempunyai kita, yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya pada generasi kedua, tokoh-tokohnya diantaranya nih, barusan generasi ke-1 udah beres, kita lanjut ke generasi yang keduanya. Di situ ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Prabu Aji Putih, ya, Prabu Aji Putih atau disebut juga Prabu Eyang Aji Putih. Yang kedua ada Prabu Tajimalela. Di generasi kedua ini, aturan-aturan yang ada di kitab Nabawa Datala direvisi oleh Prabu Eyang Aji Putih, yang beralih menjadi namanya itu menjadi kitab Buk Cipaku atau Babad Dharma Raja. Kemudian pada tahun 721 Masehi sampai 778 Masehi, penerus dari Prabu Eyang Aji Putih yaitu Prabu Tajimalela mengganti kembali kitab Buk Cipaku atau Babad Dharma Raja menjadi ilmu kasumadangan, insun medal, insun madangan. Dan secara turun-temurun ilmu itu menjadi pegangan daripada Raja-Raja Sumedang Larang. Selanjutnya kita ke generasi ketiga, ada tokoh yang namanya Pangeran Kornel, Pangeran Kusumadinata atau biasa disebut Eyang Mekah. Pangeran Mekah yang merubah kembali yang nama kitab awal yang tadi udah disebutkan direvisi oleh Eyang Aji Putih dan Prabu Eyang Tajimalela, oleh Prabu Tajimalela, dirubah lagi oleh Pangeran Kornel menjadi nama yang semula, yaitu kitab Nabawa Datala. Kemudian Pangeran Kornel menitipkan ilmu ini kepada tabib kerajaan yang bernama Buyut Eleng. Namanya Buyut Eleng, tabib kerajaan. Dan kemudian diteruskan lagi dari Buyut Eleng, diteruskan lagi kepada Ki Madharo. Berlanjut lagi ke sininya lagi, terus lagi kepada yang namanya pendiri pertama Desa Citengah, yaitu Bapak Sutiarna. Yang kemudian sampai saat ini kepada yang namanya Abuya Agus Muslim sampai sekarang. Yang awal mulanya belum masyhur, belum terkenal, sampai sekarang punya yang namanya WBTB, LSP. Banyak sekali yang dihasilkan, banyak sekali pencapaian yang benar-benar dihasilkan oleh yang namanya Abuya Agus Muslim. Itu aja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badar Pancasona.